menang gitu loh. Goks Ter-acknowledge. banget. Ya, ter-acknowledge kalau kata orang-orang teh. Tapi anyway, kita akan melihat game yang ketiga untuk hari ini. Sekali lagi teman-teman sekalian, langsung aja like live streaming kita di kanal YouTube dari Ruthless Hype Esports ini dan langsung download aplikasi router sekarang juga. Nah, ini akan menjadi game yang terakhir yang bisa kalian saksikan di channel YouTube. Untuk nanti game keempat ada Irangel lagi satu kali, 5-6-nya ada Miramar. Bisa kalian bermigrasi segera untuk nonton di router. Kalau misalnya kalian belum download sekarang. Dan kalian masih punya waktu untuk bisa mungkin registrasi, cari channel dari Ruthless Hype Esports-nya ada siapa aja. Karena sebenarnya dari kalian download router ini nggak cuman kalian bisa untuk nonton turnamen Ruthless ini, tapi kalian juga bisa nonton berbagai live streamer yang lainnya. Banyak, ada beberapa Betul. pemain-pemain Indo juga kan yang udah live di sana juga. Bahkan ada Baginda juga kan. Ryzen juga kalau nggak salah sekarang live-nya ada di router. Terus Mimin Helmet juga live-nya di router. Terus beberapa streamer-streamer yang rajin main role and play ya, mereka juga bermainnya dan live streamingnya itu di router. Jadi download router tuh nggak rugi guys. Ya, tidak rugi sama sekali teman-teman sekalian. Sama seperti halnya mungkin dari tim RRQ yang masih pengen gontok-gontokan maybe atau mungkin saja di bagian school kah atau mereka bakalan away. Harusnya sih tidak rugi sama sekali, tapi Masih. ya masih cuy. Berlanjut. Skor sementara untuk di Grand Final 1-0 untuk tim RRQ dan juga Zerja. Dan kali ini harus kita ingatkan berarti ya pas ya. Betul. Harus kita ingetin. Dan nampaknya mau dicari lagi skor yang kedua untuk tim RRQ yang masih aja gontok-gontokan dengan Zerja. Tapi kalau dihitungnya pas grand final enak ya, karena momen pertama yang menang RRQ. Tapi kalau kita hitung dari babak liga kemarin, kayaknya complang-campling banget gitu skor antara RRQ dan juga Xerxia. Makanya gue hitungnya dari Grand Final aja. Ya, kita berpositif thinking guys. Tapi di bagian lain tim Indonesia yang lainnya juga sudah mulai berperang di mana Pikmi dan juga Sam9 sudah mulai bertegur sapa. Ada threat kill atau threat eliminasi yang terjadi di antara kedua tim tersebut. Namun masih belum terpantau kejadiannya seperti apa di arah TKP karena kita masih berfokus untuk merespon antara RRQ dan juga Xerxia. Masih gontok-gontokan di bagian school dan juga apartemen school. Dan ini yang gue suka, komitmennya tuh nggak lepas gitu. Karena mereka menyelesaikan fight-nya di apartemen school. Nggak ada yang lari ke arah school. Iya benar, kayak ayolah lu mau di sini-sini aja ya udah gas. Tapi mungkin kalau misalnya lari pun juga ada sedikit ketakutan mungkinnya dari mereka semuanya bisa diculik. Kan dengan resource yang masih terbatas juga di awal seperti ini dan terbuka juga kalau misalnya mereka mau menyeberang. Jadinya agak-agak sedikit beresiko, tapi di sisi yang lain ternyata ada satu nama lagi yakni seorang Maxius kalau nggak salah gue lihat tadi muncul di arah elimination feed disusul oleh Dimzi, berarti ada 2 knockdown tapi ada threat knock terjadi 10-13 diamankan bahkan langsung dieliminasi, tapi kita masih berfokus menuju ke arah main school ini. Nah ternyata kamera kita berpindah, tapi ternyata Nerpeko berhasil mendapatkan 1 buah knockdown dengan granatnya. Tapi yang gue suka kameranya begitu cepat langsung memindahkan lagi ke sini pas. Ya, tapi pas pindah kayak nggak ada perang yang terjadi gitu. Ntar giliran ngintip yang lain ada yang kenok lagi, giliran lagi ngintip ada yang kenok lagi, giliran stay nggak ada yang kenok sama sekali. Bahkan lompatan dari Peko pun nggak ada yang ngerespon gitu dari Xerxia. Ini kayak berbalik gak sih Don? Kalau tadi ketika kita ngelihat Irangel yang pertama atau match yang kedua, yang lebih stay dan hold position itu RRQ. Tapi sekarang yang lebih hold position tuh lebih ke arah Xerxia-nya. Ada Iya, sedikit mirroring yang terjadi di antara fight antara RRQ dan juga Xerxia. Gantian bang, gantian dulu dah. Dan mungkin itu RRQ sudah mulai mendapatkan jati dirinya lagi ya. Dan juga mendapatkan kepercayaan diri mereka lagi setelah mereka kemarin sempat digebuk-gebukin di bagian-bagian kampung halaman mereka sendiri. Sehingga mungkin self esteemnya agak-agak sedikit kan. Namun sekarang di hari yang baru, di babak yang baru, di babak grand final ini mereka kembali dengan semangat yang baru, semangat RRQ Ryu. Widih, masuk. Gila, masuk ya. Semangat RRQ Ryu, semangat sang raja gitu kan. Jangan sampai mereka kehilangan mahkotanya dan ada sebuah bait tadi dari seorang Snape, agak gatel kayaknya Snape buat turun ke arah bawah. Walaupun akhirnya putbal untuk mengurunkan niatnya, tapi asa pergerakannya udah ada di bagian teras depan, udah ada di bagian balkon. Tapi belum ada movement yang agresif lagi ditunjukkan oleh RRQ.
Peko pun masih menjaga angle yang sama di rumah seberang, tapi sebuah tembakan tadi sudah mulai terdengar. Kayaknya Asa tadi yang membuka tembakan ataupun RNJ yang membuka tembakan karena yang kedengaran adalah bunyi UMP, bukan peluru-peluru lain lagi. Dan RRQ, 3 anggota mereka sudah mulai bergerak beriringan. Ada sedikit hard check yang mereka lakukan, bahkan menghancurkan pintu utama di lantai 1. Masih belum bisa menemukan pemain dari Sersia karena Sersia benar-benar minim informasi. Minim mereka membuat step untuk memberikan informasi ke arah pemain dari RRQ. Entah berapa lama mereka bakal bertahan di arah sini. Kayaknya sampai Miramar nanti deh, mereka bakal tahan-tahanan Ya, di sini. ya sampai hari ketiga kayaknya deh. Waduh, lama ya. Lama banget coy, karena memang sama-sama terlalu berhati-hati, tapi ternyata Asa udah tidak kuat lagi untuk bisa menembakkan peluru-peluru panas menuju ke arah RNJ, dan dengan begitu cepat langsung tereliminasi. Apalagi ada 2 pemain dari tim Zerja yang bisa untuk di absen satu persatu. No mercy, giving no mercy to Zerja. Dan dengan demikian 2-0 untuk RRQ. Asik banget ya, 2-0 untuk RRQ di babak grand final. Bahkan kali ini mereka nggak ada korban jiwa sama sekali, dan clear untuk mereka kemenangan besar untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari tim Sersia. Dan kita langsung melanjutkan fight tersebut untuk berpindah ke titik lain karena NKT sudah mendapatkan gempuran dari arah tim Roy. Tapi malah Roy yang blunder, mereka yang nabrak, mereka yang rata. Satu anggota mereka tuh langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Tidak sempat melakukan snowball tadi, langsung dihantam begitu saja. Bahkan nggak ada follow up dari pemain-pemain Roy yang lainnya. Ya, masih belum ada follow up. Karena memang ya udahlah, cabut aja terlebih dahulu. Apalagi masih terlalu dini untuk mereka semuanya. Tentu saja mereka tidak mau bernasib sama dengan seperti Zerja. Terlalu dini pulang ke arah lobby. Tapi dengan Blue Zone bergerak, ada banyak tim juga yang sudah mulai bergerak. Sam9 yang datang dari Very Pierre juga sudah mulai bergerak bersamaan juga dengan Vampire yang datang dari Primors. Lalu Pikmi sebagai satu-satunya babi yang mendapatkan posisi di bagian SMB Island. Mereka masih aman-aman aja di sana. Kayaknya lagi berternak, asik-asik beternak babi di Waduh, sana mereka. mentang-mentang Pikmi, mereka di farm terus nggak bergeming kemanapun ya. Jadi beternak mereka di bagian sana. Mungkin tadi kita ngelihat mereka lompat berempat, nanti pas disorot mereka udah berenam gitu kan. Waduh, Untuk beranak. Pikminya sendiri beranak pinak mereka. Tapi kayaknya nggak terlalu banyak fight yang bisa kita saksikan. Hanya bisa memantau beberapa pertemuan yang ada di bagian Elimvit. Karena masih belum ada yang close combat. Semuanya masih mengamankan bagian checkpointnya mereka ya Don ya. Betul sekali. Saya sudah tahu itu. Trick Brock Pasta. Bukan Brock Pasta. Bon X Pasta. Sorry dah, Tahu gak sih? Lil Tahu Dona. gak sih? Itu gue cuman ngebait lu tahu. Gue Masa sih? belajar dari bocil soalnya, ngebait doang. Oh iya. Ngebait ya. Berarti lu barusan jadi Boycil dan jadi Hans for You ya? Langsung cosplay 2 orang. Iya, satu ngebait langsung tuh memberikan Widih. Tapi ternyata Rosemary bocil ini dia ya. Statistik yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego, karena Wih. memang mereka masih mendominasi 2 game terakhir. Tapi di sisi yang lain ternyata dari tim RRQ kedatangan tim Roy. Iya. Lah loh leh. Mau nambah lagi nih kayaknya RRQ berpasta dari segi elimnya. Iya nih, kayaknya Roy tergiur dengan promo murah apartemen. Mereka datang begitu saja, namun dari seorang Omer tadi bisa mendapatkan 2 pemain dari RRQ. Begitu berbahaya harus mereka mencepat dari pemain RRQ. Kali ini masih berdansa, dia nyangkut di kusen. Nikmat apa yang kau dustakan menangkap orang yang nyangkut di kusen jendela, Dona. Malah kelihatan jelas banget lagi nyangkutnya. Loh, loh. Ada NKT yang tiba-tiba saja mereka mau memanfaatkan kesempatan dari dalam kesempitan pemain-pemain dari tim RRQ ini. Sudah mulai ada beberapa bom atau granat yang dibombardir menuju ke arah pemain-pemain dari tim RRQ. Tapi mereka dengan sigap, dengan cepat juga, mereka langsung healing dan juga reset posisi dari pemain-pemain RRQ. Masing-masing langsung naik menuju ke arah lantai-lantai yang lebih atas lagi supaya bisa menghindari pemain-pemain dari tim NKT yang kali ini hanya akan coba untuk memanfaatkan beberapa utility atau granat. Tapi Voin di bagian atas sana, elevasi yang agak-agak lebih tinggi lagi, mereka nampaknya akan memantau. Jikalau sudah kelar fight antara NKT dan juga RRQ ini, mereka bisa nge-push, bisa ngerat, dan
bisa mendapatkan kesempatan dalam kesempitan kedua kalinya. Ya, gue nggak yakin, tapi Voin bakal tabrak karena mereka lagi direpotin sama tim Hell yang sudah berada di bagian arah school. Dari tadi nembak-nembak menuju ke arah tim Voin dan membuat tadi beberapa heal up harus dilakukan oleh tim Voin. Dan ini dia, kotaknya bahkan nyangkut di bagian kusen jendelanya. Harus di-looting di bagian kusen nggak tuh, bukan di lantai ataupun di tanah luar dari apartemen. Di-looting oleh pemain dari NKT karena tadi RRQ nggak punya waktu yang lama untuk bisa melakukan looting. Tapi ada yang bandel, ada yang mau mungut lagi mayat-mayat yang ada di bagian tangga. Tapi untungnya langkah kaki dari RRQ membuat NKT lebih berhati-hati lagi. Nggak ada yang greedy mereka untuk turun atau untuk naik ke arah atas. Dan ini kayaknya bakal terjadi lockdown kedua setelah tadi kita ngelihat RRQ dan juga Sersia yang begitu lama nahan-tahanan. Kali ini kita bakal melihat antara RRQ dan juga NKT berganti tim lagi karena udah ada 2 tim yang dipulangkan di arah apartemen school ini. Pertama Sersia, yang kedua adalah Roy. Iya. 3 nggak sih? Ayolah ganjilin, ayo RRQ, ayo, bisa yo ganjilin plus 4, masa nggak mau sih? Aduh, enak banget tuh di depan muka kan, apalagi dengan 7 eliminasi poin yang sudah mereka kantongi, nampaknya mereka udah panas banget. Pede banget untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari tim NKT, walaupun Triple F tadi granatnya terlihat begitu berbahaya, tapi untungnya masih belum bisa untuk mendapatkan apa-apa. Dan karena di bagian school juga masih berada di bagian tengah-tengah dari circle kita, sehingga mereka tidak diburu oleh waktu sebenarnya. Tapi yang gue Masih suka ya, permainan utility-nya nih jadi akhirnya ngebuat statistiknya makin naik lagi Don untuk tribal ya, use-nya. Karena dari tadi betul. smoke di bagian school udah banyak banget, bahkan molotov lah, granat lah, stun granat lah, semuanya dilemparkan. Dan Voin tadi yang lu bilang akan coba untuk tabrak ke arah apartemen school, lagi-lagi harus sedikit mengurunkan niatnya karena gangguan dari Hell nggak ada habisnya ke arah Voin. Nggak ada habisnya karena memang mereka melihat ya menuju ke arah tim Voin, sehingga mereka harus tarik mundur terlebih dahulu. Ini adalah posisi yang tidak terlalu ideal sebenarnya untuk tim Voin sendiri, atau agak-agak kelihatan agak-agak botak kan, tidak terlalu banyak bush yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari tim Voin sendiri. Ke bawah pun juga demikian agak-agak kelihatan, tapi Boom Esports versus MRPX kali ini sudah mulai pecah perang antara mereka semua karena ada satu pemain dari tim Boom Esports yang kedapatan ter-knockdown. Akan coba untuk di-rush dari pemain-pemain dari tim MRPX. Crazy sudah mulai menanggalkan niatnya untuk melontarkan granat, lebih memilih untuk membukakan tembakannya, dan mungkin saja Zoro akan coba untuk reload terlebih dahulu. Bang, reload bang. Itu tadi pelurunya masih merah, tapi ternyata masih ada Yoru dan juga Zoro yang bisa bertahan karena Boom Esports tereliminasi. Tapi MRPX mereka kedatangan tamu selanjutnya, yakni tim BTR Red Alliance, yang juga akan memaksimalkan kesempatan dalam kesempitan ini. Betul, karena tadi kalau lo perhatikan lebih jelas lagi, pemain dari Boom juga sempat ditangguhkan oleh pemain dari BTR. Mereka langsung dobrak begitu aja dan tidak ada chance untuk Boboho diselamatkan karena langsung di-commit oleh BTR RA. Mereka mendobrak menuju ke arah MRPX. Mereka belum mendapatkan looting dari mayat-mayatnya Boom Esports, tapi langsung ditabrak begitu aja. Zuxi bahkan sudah mulai melipir menuju ke arah sebelah kanan. Yoru ataupun Zoro yang dipaksa untuk mundur ke arah belakang, semakin mundur ke bagian belakang, dan Bas masih menahan di arah depan. Ternyata Bas masih ingin mendapatkan looting tambahan, tapi kali ini dia bakal menjadi ninja through the smoke yang dilakukan, tapi ternyata Bas masuk di arah yang salah. Dia masuk di arah tembakan dari pemain BTR dan membuat dia tumbang dengan sangat mudah. Niat mau ngintip, niat mau nge-HBD, malah dia yang terkena HBD oleh peluru panas pemain dari Bigetron. Dan satu persatu dari MRPX pun tumbang. Yoru bahkan membackup cukup jauh di bagian belakang sana, terkeker dan sudah mulai terspot juga. Bas masih belum dipulangkan, tapi terlihat apakah bakal dipulangkan oleh seorang Zuxi, tapi ternyata momentumnya tidak dapat. Malah Zuxi ingin mendapatkan pemain yang ada di arah belakang karena Yoru tadi yang sudah mulai terspot. Ada backup dari seorang Yoru juga. Yoru sudah mulai dipantau terus-terusan oleh seorang Zuxi, tapi angle-nya masih tertutup. Ada granat yang bakal dilemparkan. Zoro pun diamankan, Bas pun dipulangkan menuju ke lobby. Last man standings untuk MRPX. Yoru, punggungmu begitu berat untuk bisa menyelamatkan placement bagi MRPX. Ya, apakah dia akan cabut Chow, ataukah dia akan menghadapi rush yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Red Alliance, karena mereka tidak ada takutnya. Untuk apa takut? Karena mereka mempunyai advantage jumlah pemain yang begitu besar. 4 pemain dari tim Bigetron Red Alliance berhasil untuk menyudahi langkah dari Morph GPX. 4 total eliminasi poin sudah mereka kantongi sejauh ini.
tapi dari posisi mereka sebenarnya di bagian-bagian rozok masih ada di dalam circle kita di stage yang keempat ini, tapi mungkin saja mau di-retake oleh tim Talon jikalau Talon juga pengen mau ke rozok. Tapi di sisi yang lain ternyata Vampire kali ini bertegur sapa dengan Sam9 di bagian jam 7 kita di circle kali ini, karena mereka dalam satu jalur rotasi yang sama juga sehingga pertemuan-pertemuan seperti ini tidak bisa dielakkan, apalagi di depan muka mereka minim banget compound yang bisa mereka singgahi. Mungkin bisa ke school atau ada satu shack kecil doang di bagian pinggiran-pinggiran jalan, tapi shack kecil tersebut juga pastinya tidak terlalu ideal mengingat ada tim-tim yang lain yang akan coba masuk dari arah bagian tenggara dan juga selatan seperti halnya Void dan juga tim Yudo Alliance yang dari tadi kan masih berada di bagian perbukitan bukit-bukit kentang, dan bisa aja mereka langsung nusuk dari bagian selatannya, sehingga bagian-bagian Sam9 dan juga Vampire ini memang adalah bagian-bagian yang lu harus banyak-banyakan untuk setup daripada smoke-nya ini sendiri supaya tertutup. Tapi Vampire so far mereka bisa untuk mengamankan bagian cekungan ini. Banyak sekali gundukan-gundukan yang bisa dijadikan penghalau tembakan-tembakan dari lawan-lawan di sekitar mereka. Sehingga untuk saat ini Vampire dan juga Sam9 masih bisa untuk selamat satu sama lain. Ya, apalagi mereka masih punya vehicle, jadi masih bisa melakukan forting ketika ada gangguan dari angle lain yang membahayakan ke arah Vampire ataupun membahayakan ke arah tim Face Clan-nya sendiri. Tapi Pikmi, pergerakan mereka tidaklah mudah karena mereka dipotong oleh tim Yudo Alliance kali ini. Bahkan pemain Pikmi tadi kalau nggak salah sisa 2 dan dua-duanya udah selesai, dan Pikmi pun harus menghentikan perjalanan poin mereka di match kita yang ketiga, match yang terakhir untuk kalian yang ingin menyaksikan di YouTube. Karena kalau kalian ingin nonton untuk match 4, 5, 6 buat kalian yang lagi di YouTube, pastikan kalian sudah download router karena 456 eksklusif hanya disiarkan di router saja. Pastinya kalian tidak mau ketinggalan dong, apalagi masih ada perebutan school nih antara RRQ dan juga Zerja yang masih berlanjut di Erangel yang nantinya Erangel terakhir untuk hari ini. Apalagi ada NKT lagi yang masih gontok-gontokan sama tim RRQ di apartemen school. Masih tidak keluar mereka semuanya dan masih belum ada engagement juga perang. Mungkin dari tim RRQ akan menunggu entry frag-nya atau Ada entry AI knock-nya dong. menuju ke arah tim NKT, tapi tidak ada karena memang di bagian-bagian antara apartemen yang ada di school ini udah diselimuti oleh beberapa smoke, sehingga walaupun ada pemain-pemain yang clear atau keluar dari apartemen sehingga kayak tidak terlalu kelihatan visionnya, tapi di sisi yang lain ternyata Void berhasil untuk mendepak pemain-pemain dari Yudo Alliance di bagian tenggara dari zona. Tapi Nerpeko menjadi sneaky assassin, tapi apa daya dia harus turun dan menuju ke arah ground floor, tapi ada dreadnought terjadi. NKT mereka hanya meninggalkan 3 pemain aktif saja karena Asa dengan menggunakan FPP mode-nya mau mencari pemain-pemain yang lain dari tim NKT ini yang masih sama-sama sisa bertiga. Jadi untuk RRQ dan juga NKT 3 versus 3 situation Bro Pasta. Belum selesai pertempuran mereka, apalagi sekarang ternyata zonanya bouncing dari tempat mereka dan Altrico join the fight. 3 way sedang terjadi di bagian apartemen school. Ada 3 tim dalam satu apartemen yang sama, bahkan NKT ternyata dirontokkan oleh pemain dari Alter Ego. Asa bingung mau menjagain yang mana karena sekarang Alter Ego bakal terabas langsung, namun Spider Tan bisa mendapatkan satu. Satu cukup low HP. Boychill dari hampir diamankan, namun Boychill masih cukup licin, masih cukup lincah untuk menghindari DBS tersebut, dan Boychill masih aman posisinya. Sementara ini Void pun sudah mulai membangun pergerakan. Void bakal memotong ke bagian rumah merah atau ke bagian apartemen tengah untuk bisa mengganggu tim yang sedang memperebutkan daerah kekuasaan di arah apartemen ini. Tadi cuma berdua, sekarang bertiga, malah sekarang jadi berempat. Ada 4 tim di bagian apartemen school, tapi apartemen ini masih menjadi saksi di antara ketiga tim yang bersemayam di sini. Manakah yang akan tersisa? Ada molotov yang dilemparkan, Asa terbakar. Apalagi jadi mumi itu, kain muminya malah membuatnya semakin terbakar. Satu take down dari RRQ, last man standing. Bisakah bertahan? Bisakah memberikan impact yang lebih lagi? Karena hanya No Mercy yang tersisa. 2 orang sudah merespon di mana No Mercy berada. No Mercy bisa mendapatkan 1, tapi masih ada backup dari seorang Alpha. Lagi dan lagi harus dibahas. Prager yang dipunya sama Alter Ego itu 4 cuy. Itu 4 Prager yang mereka pakai untuk di setiap matchnya. Iya, masalahnya itu jadi kayak ada knockdown tuh, ya udahlah masih ada penembak G2 yang lainnya untuk tim Alter Ego sendiri. Tapi dari RRQ sih pusing kepala coy tadi. Ya elah, gue digangguin dah. Katanya nggak cuma satu tim lagi Alter Ego, tapi Void tiba-tiba muncul di depan muka mereka tadi. Apa nggak ya sedikit ketar-ketir. Tapi anyway,
Kita sudahi terlebih dahulu cekcok antara mereka semuanya karena pastinya masih ada 8 tim ya yang masih bertahan untuk saat ini. Vampire mereka akan bertemu dengan tim Hell di bagian sekolah nampaknya harusnya, tapi masih bisa untuk menjaga posisi mereka masing-masing. Vampire so far satu eliminasi poin sudah mereka kantongi dengan 3 punggawa saja yang masih tersisa. Ini akan menjadi fight yang cukup chaos menurut gua karena bisa saja diganggu oleh alter ego, diganggu sama Voin lagi. Semuanya bisa saling ganggu di bagian kafling sekolah ini. Begitu ramainya tim-tim yang menjaga bagian sekolah karena balik lagi ini adalah bagian kafling yang cukup besar selain Rozok yang bisa mereka manfaatkan di circle kita yang kelima ini. Ya betul, apalagi di bagian apartemen school ini masih ada banyak area yang nggak masuk ke arah zonanya. Yang masuk ke dalam zona sudah dikontrol semua oleh tim Point. Jadi ini sebenarnya keuntungan untuk Point untuk bisa mendapatkan tambahan pundi-pundi eliminasi. Mereka bisa berburu elim ke arah NKT ataupun mereka bisa berburu poin ke arah tim Alter Ego. Kalau sukses, karena yang mereka lawan adalah tim yang tidak kaleng-kaleng. Alter Ego yang akan mereka lawan dan Alter Ego sudah naik menuju ke arah vehicle. Mereka bakal tabrak, mereka bakal potong lagi pergerakan dari Point. Bahkan mereka langsung gaspol begitu aja. Satu mobil bertiga, buset, satu mobil berdua ternyata dilakukan. Namun ada tembakan dari arah school. Hell sempat mengganggu dan Alter Ego tumbang satu. Tembakan knocknya bukan dari Hell melainkan dari Talon. Ternyata Talon juga punya angle menuju ke arah tim Alter Ego. Tapi Alter Ego masih cukup aman. Mereka mendapatkan area rumah yang cukup dekat dengan Point. Akan ada respon positif dari Point. Granat dilemparkan, smoke juga bakal dilemparkan. Apakah sebuah genderang perang akan segera dibangun oleh Point? Karena smoke yang cukup tebal itu membuat Point akan percaya diri. Satu tertakedown kembali. Tadi satu yang kalau nggak bisa diselamatkan dan ada Sky Only. Lagi-lagi Sky Only yang menjadi penghalang untuk tim Indonesia bergerak kali ini. Maxius tumbang, Kimain menjaga di bagian belakang sana. Touchdown sudah ada di arah luar. Pemain-pemain dari Point namun direspon dengan begitu garang oleh Alter Ego. Ada granat yang mulai dilemparkan dan Kimain begitu cerdik untuk melakukan sebuah smoke. Setidaknya bisa menutup angle dari arah school dan lihat Zeta. Granatnya dari tadi gue lihat di angle selalu on point dan bisa mendapatkan pemain bahkan buy one get one free kali ini. Iya, dan langsung aja bisa di finish karena ada gangguan yang datang dari arah yang lain, yakni dari tim Vampire. Tapi di sisi yang lain ternyata Talon juga berhadap-hadapan dengan tim Bigetron Red Alliance di bagian pojokan dari Rozok ini. Dan nampaknya Genvos ditumbangkan dengan sangat tajam tadi peluru yang nyangsang ke bagian tubuh dari Genvos sendiri. Zuxi harus cepat untuk bisa merevive karena mereka tinggal berdua, tapi apa daya ada granat dari seorang Axel yang menyudahi perjalanan dua pemain terakhir dari tim Bigetron Red Alliance. Untuk sementara waktu Talon masih bisa bertahan dan mereka masih bisa untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ya, ada battle XPJEV tadi yang terjadi. Tapi dimenangkan oleh Talon tentunya karena BTR tadi langsung dipulangkan ke lobby dan 5 tim. Tersisa 2 wakil dari Indonesia, ada Voin dan juga Talon yang masih bertahan. Sementara ada 2 tim dari Thailand juga dan 1 tim dari Malaysia yang ada di momen kali ini. Ditabrak area school, sudah mulai masuk ternyata pemain-pemain dari Voin untuk mengganggu pertahanan dari Hell. Tapi Hell sih bersabar banget, walaupun jumlah elim mereka nggak banyak. Seenggaknya mereka udah secure bagian circle yang ke-6 sambil menunggu blusan menutup. Tapi granat yang begitu on point lagi-lagi datang dari arah Hell. Kali ini Tiger yang berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim Voin. 1 langsung dia tumbangkan begitu saja. Tapi harusnya masih ada backup yang dilakukan oleh Voin karena mereka begitu rapi ya dari bagian luar dan backline mereka sudah cukup clear sejauh ini. Ya, dan ini sebenarnya semuanya serba pusing sih. Hell bisa ganggu Voin, Voin bisa ganggu Hell, bisa ganggu Vampire, Nine Low You ini last man standing bisa aja jadi sneaky assassin, apalagi disusul pemain-pemain dari tim Talon yang datang dari bagian Rozok. Tapi masih seru ini, adu-aduan granat yang dilakukan oleh Hell dan juga tim Voin. Masih belum bisa untuk memberikan sesuatu lagi atau memberikan knockdown lagi, tapi nampaknya dari tim Voin, oh my god, itu adalah satu line up yang buset, sedikit ngeri ngeliatnya karena darah dalam satu line yang sama. Tapi Voin harus kehilangan 1 pemain mereka. Main dalam keadaan knockdown masih bisa untuk di-revive sebenarnya, masih bisa untuk di-healing karena dari tim Hell pun juga gak terlalu mau gegabah dan juga mau nge-rush menuju ke arah pemain-pemain dari tim Voin tersebut. Lebih memilih untuk bersabar sedikit, lebih memilih untuk menunggu pemain Voin yang kelihatan sedikit karena mereka juga tahu jikalau di sekitar mereka masih ada Sam9, Talon dan juga Vampire. Betul, dan tiba-tiba suasana agak sedikit hening karena dari arah tim Point tadi mereka sedang fokus untuk melakukan revive.
Dan lagi-lagi Keyman yang tumbang, 2 kali tumbang dari Keyman, otomatis bleedingnya bakal semakin deras kalau dia kerok untuk yang ketiga kalinya. Tapi pergerakan dari Point dengan sangat hati-hati kali ini. Jangan sampai terganggu oleh Vampire, tapi Vampire kayaknya udah mulai kepancing. Mereka udah mulai turun semuanya dari bagian kolam renang. Mereka bakal masuk menuju ke arah schoolnya. Mereka bakal menjadi third party di antara Tiger atau Hale dan juga tim Point. Tapi arah Vampire lebih dekat menuju ke arah Hale terlebih dahulu. Tiger bakal merespon langkah kaki yang ada di bagian bawah kali ini. 1 lawan 3, bisakah Tiger menghalau pergerakan dari tim Vampire? Ada granat yang sudah mulai dimasak, akan segera dilemparkan menuju ke arah pemain dari Hale. Masih bersabar mereka. Tiger ada di ruangan yang sangat-sangat dekat dengan pemain-pemain Vampire. Swipe pun sedikit menghentikan langkahnya untuk membuat informasi yang tidak terlalu matang masuk ke arah tim Hale. Dan Hening, gua kira bakal langsung ditabrak-tabrak masuk ya oleh pemain-pemain dari tim Vampire, tapi ternyata mereka masih hold terlebih dahulu menunggu momentum karena Point pun agak dipaksa untuk bergerak Donah karena circle-nya udah tidak menguntungkan ke arah tim Point. Ini gue ngeliat kayak PUBG versi beta coy. PUBG versi beta nih, gue kayak lagi nonton Shroud lagi live streaming kayaknya. Di school semua dropnya, fightnya di school semua nih, warnya di school semua kayaknya. Apalagi Talon bisa aja nanti datang nge-rush menuju ke arah pemain-pemain yang masih tersisa di school ini. Tapi Loyu masih bisa bertahan di ujung sana. Santuy dulu nggak sih, rebahan baik lah, gue masih aman kok. Kayak cuman mantengin aja menjadi penonton dan mungkin akan menunggu momentum untuk bisa masuk gitu untuk dari Loyonya sendiri. Tapi ternyata ada entry knock yang berhasil untuk dilakukan oleh tim Hale menuju ke arah tim Point. Seorang Maxius nampaknya yang knockdown, tapi nampaknya bakalan langsung aja ada follow up dari rekan-rekan Point yang lainnya. Zeta dalam keadaan kritis, dia satu HP, tapi Tiger X berhasil untuk memfinish Maxius yang sudah tadi dalam keadaan knockdown. Tapi ada knock selanjutnya yang dialami oleh Zeta. Dengan demikian Point hanya akan bermain dengan 2 punggawa saja yang lagi loncat indah. Tapi ternyata Sky Only lagi dan lagi dengan gun gamingnya berhasil untuk mendapatkan 1 nama lagi dari tim Point. Dan DMZ tinggal seorang diri seperti Hachi yang sebatang kara. Waduh, benar-benar sebatang kara. Tapi sebatang kara yang lain, last man dari Semnan tadi bisa untuk mendapatkan 2 knockdown ke arah tim Talon ketika mereka touchdown ke arah broken wall-nya. Walaupun akhirnya dipulangkan juga oleh Talon menuju ke arah lobby. Tapi yang sebatang kara belum tentu sedih ya. Bisa aja dia udah mulai move on gitu kan, supaya lebih bahagia lagi. Dan kita akan lihat pergerakan dari DMZ akan seperti apa karena ada Tiger yang sudah mulai melangkah dan Vampire keluar dari kompongnya. Vampire keluar dari arah school. Mereka tahu kalau mereka lama keluar malah mereka bakal terjebak dan mereka memanfaatkan momentum untuk memulangkan Talon ke arah lobby. 1 persatu sudah mulai selesai dan Hale keluar sedikit terlambat, sudah dijaga oleh tim Vampire terlebih dahulu. Kekeran menuju ke arah pohon, tapi granat dari Torika begitu matang maka dilemparkan menuju ke arah broken wall-nya dan bisa mendapatkan 1. Sky Only pun tumbang. Yang bisa mengcounter Hale adalah Vampire ternyata. Granat berikutnya bakal dilemparkan menutup namun masih tercover damage-nya oleh sebuah broken wall. Gagal tadi untuk bisa mendapatkan yang kedua. Tapi pergerakan dari Fluket udah sangat rapat, pergerakan dari Vampire sudah sangat rapat. Mereka bakal lockdown pergerakan dari arah tim Hale. Granatnya bahkan connect, tumbang lagi 1 pemain dari Hale. Last man standing NC2, tapi DMZ gak ke-detect, gak ada yang sadar pergerakan dari seorang DMZ. DMZ bisa menjadi mata-mata, DMZ bisa menjadi imposter untuk Vampire. DMZ, bisakah kamu ngelok 1 pemain setidaknya, namun no! Hampir bisa untuk mendapatkan pemain Vampire, tapi ternyata tidak aware dengan apa yang ada di rooftop. Hale gagal mendapatkan WCD dan Vampire. Dengan kesabarannya mereka berhasil retake chicken untuk di game yang ketiga. Itu gila banget timing keluar mereka dari bagian school.